Saudara, sepanjang bulan Juli ini kita akan bicarakan sebuah tema baru, yaitu good, kata baik atau kebaikan di dalam Alkitab. Dan hari ini sebagai dasar kita akan bicara tentang good God atau Allah yang baik. Di saat seperti ini, saudara, apakah saudara masih terus percaya kepada Tuhan yang baik? Apakah saudara merasa memiliki Tuhan yang baik? Di situasi pandemi seperti ini, banyak hal buruk terjadi. Kita dengar orang kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan kesehatan, kehilangan orang terkasih. Apakah itu membuat kita menjadi ragu dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita mau jujur, sesungguhnya ini bukan cuma terjadi di dalam pandemi. Di luar pandemi juga, waktu pandemi tidak terjadi, kita juga terus mendengar tentang orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan nyawa, kehilangan orang terkasih, kehilangan kesehatan, terkena penyakit. Dan waktu hal-hal buruk terjadi seperti itu, seringkali orang Kristen malah merasa, apakah kalau hal-hal itu terjadi kepada saya, apakah karena saya melakukan sesuatu hal yang buruk, sesuatu dosa sehingga Tuhan menghukum saya? Itu yang seringkali terpikir dalam kehidupan kita, seringkali terpikir dalam kehidupan orang percaya. Jangan-jangan, apakah karena saya berbuat dosa sehingga Tuhan menghukum saya? Apakah kita punya Tuhan yang baik yang seperti itu, saudara? Apakah kita punya dasar yang bisa membuat kita terus percaya bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu baik? Dan kalau kita percaya kepada Tuhan yang baik, perlukah kita merasa takut dengan Tuhan yang baik itu? Saya ajak saudara baca sebuah firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita baca sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Nah, waktu kita baca firman Tuhan ini, kita kembali lagi pada pertanyaan yang tadi. Kalau Tuhan itu baik, perlukah kita merasa takut kepada Tuhan yang baik? Dan ternyata jawabannya adalah iya dan tidak. Pertama, tidak. Kita tidak perlu takut kepada Tuhan yang baik, saudara. Kita jangan takut kepada Tuhan yang baik. Mengapa? Karena seringkali yang terjadi adalah kita itu ketakutan sendiri. Kita itu terbayang sendiri tentang hukuman Tuhan yang bisa terjadi pada kita. Sementara kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu baik, kita membuat kita kadang-kadang menjadi ragu waktu hal buruk terjadi, apakah karena saya sedang kena hukum Tuhan? Karena saya masih berbuat dosa. Ini fakta sesungguhnya, saudara. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita akan terus berbuat dosa. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi saudara perlu tahu, apakah Tuhan terkejut waktu kita berbuat dosa? Apakah Tuhan menjadi langsung marah menghukum kita waktu kita berbuat dosa? Puji Tuhan, ternyata dalam Mazmur 80 ayat 5 tadi, waktu kita baca, dikatakan bahwa Tuhan itu baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia. Ini sungguh menarik, saudara. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan itu suka mengampuni. Apa artinya? Apakah Tuhan itu punya hobi untuk mengampuni orang lain? Dia happy waktu dia mengampuni orang lain? Apakah itu berarti bahwa semakin kita berdosa, semakin Tuhan senang karena dia semakin banyak punya kesempatan untuk mengampuni kita? Apakah itu berarti akhirnya kita boleh berbuat seenak kita, berbuat semau kita, berbuat dosa banyak-banyak karena Tuhan suka untuk mengampuni kita? Ternyata, saudara, arti kata suka dalam bahasa aslinya dikatakan adalah Tuhan itu siap sedia. Dia selalu siap untuk mengampuni kita. Dan dikatakan juga Tuhan itu berlimpah kasih setia. Apa artinya? Artinya Tuhan itu punya banyak kasih. Dia punya banyak kesetiaan. Dia tidak gampang kecewa. Dia tidak bakal langsung tinggalkan kita waktu kita berbuat dosa. Tidak ada hari, saudara, di mana Tuhan itu seperti kita kehabisan kuota internet. Lalu tidak ada hari di mana Tuhan itu seperti kehabisan kuota kesabaran atau kuota pengampunan untuk kita. Dikatakan dia berlimpah kasih setia. Dan karena itu, sesungguhnya, kita tidak perlu takut dengan Tuhan atau menjadi sungkan dengan dia. Kadang-kadang saya mengenal orang Kristen yang berkata, aduh, lagi nggak mau dekat-dekat dengan Tuhan, sungkan. Aduh, mau berhenti pelayanan karena merasa lagi banyak dosa, nggak layak. Aduh, nggak ke gereja dulu deh, merasa tidak cukup baik untuk terus dekat dengan Tuhan. Saudara perlu sadar, ini adalah kebohongan iblis untuk kita. Iblis mau kita percaya bahwa kalau kita lagi banyak dosa, jangan dekat-dekat dengan Tuhan dulu.
Tahu diri dong. Perbaiki diri dulu. Saudara perlu tahu, kalau kita percaya kepada kebohongan iblis ini, akibatnya adalah kita bakal merasa takut dan malu dengan Tuhan. Kita takut dengan hukumannya dan merasa sungkan untuk terus dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau kita justru sebaliknya. Waktu kita sedang merasa punya banyak dosa, waktu kita sedang merasa tidak layak, Tuhan berkata, carilah dia. Berserulah kepadanya, dekati dia, jangan malah menjauh. Jangan takut kepadanya, karena dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang baik dan selalu siap untuk mengampuni. Dia tidak pernah kehabisan kuota kesabaran atau kuota pengampunan untuk kita. Ada satu syaratnya saja, saudara. Kalau kita mau terima terus pengampunan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita perlu ingat bahwa di dalam ayat tadi dikatakan ada kata-kata bagi semua orang, tetapi tidak sembarangan semua orang. Dikatakan bagi semua orang yang berseru kepadanya. Itu berarti waktu kita merasa sangat banyak dosa, waktu kita merasa tidak layak, jangan takut, malah dekati Tuhan. Kita belajar jadi dewasa, kita akui kesalahan kita, kelalaian kita, dan percaya Dia selalu siap untuk mengampuni kita dan memberi kita kasih yang melimpah. Amin, saudara? Amin? Sekali lagi, terhadap pertanyaan kalau Tuhan itu baik, perlukah kita merasa takut dengan Tuhan yang baik? Jawabannya adalah tidak tadi yang pertama, tetapi juga iya. Kita perlu takut juga kepada Tuhan yang baik. Takutnya apa? Karena waktu dikatakan Allah itu baik, bukan berarti Dia tidak bakal mendisiplin kita. Bukan berarti bahwa Dia tidak bakal menghukum kita. Sama seperti waktu kita menjadi orang tua yang baik, bukan berarti orang tua yang baik itu bakal membiarkan anak-anaknya berbuat semau mereka. Kita biarkan saja apapun yang mereka lakukan. Orang tua pasti harus menghukum anaknya, betul nggak, saudara? Tapi ada caranya. Yang pertama adalah tentu saja diberitahu dulu apa yang benar dan apa yang salah. Bukan cuma apa yang salah, tapi juga apa yang benar. Itu seringkali orang tua malah lupa lakukan. Nah, kalau sudah diberitahu, yang kedua diperingati. Sudah diberitahu, tetap lakukan kesalahan, kita peringatin. Berkali-kali kita peringatin. Tapi waktu peringatan sudah tidak didengar, tentu saja yang ketiga perlu dilakukan adalah dihukum. Entah dipukul tangannya, entah itu dijewer, atau dicubit, atau disuruh berdiri di sudut untuk anak kecil, atau tidak diberikan apa yang dia sangat suka untuk sementara waktu. Intinya diberikan disiplin. Mengapa kita lakukan itu? Karena kita sayang kepada anak-anak kita, betul nggak? Kita nggak mau membiarkan dia terus di jalan yang salah, di perilaku yang salah. Tuhan sama juga. Dia mengajar, memperingati, menghukum kita. Karena Dia tidak mau masa depan kita yang baik menjadi hilang. Karena kita punya kebiasaan yang tidak baik atau karena karakter kita yang buruk. Karena itu, dalam Roma 2 ayat 4, mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini, Roma 2 ayat 4, 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tuhan ngomong begini dalam firman Tuhan ini. Kebaikan Allah itu bukan untuk kita terus permainkan. Tuhan memang baik, Dia murah hati, Dia panjang sabar, Dia punya hati yang lapang. Namun, waktu kita harus diberikan kesempatan dan kemurahan demi kemurahan dan kesabaran, Tuhan mau menuntun kita kepada pertobatan. Tuhan mau memberikan pada kita dulu peringatan. Tuhan mau kita belajar dulu bahwa apa yang kita lakukan salah. Tapi waktu kita malah membuat itu, kita berpikir Tuhan itu murahan, atau kita semena-mena, maka Allah itu adil, saudara. Dan Dia bakal selalu mengambil tindakan untuk membangun kehidupan kita, termasuk dengan cara mendisiplin kita. Sesungguhnya, kita semua tahu begini. Tidak ada orang tua yang sebenarnya itu suka atau hobi untuk marahin anaknya. Atau hobi untuk hukum anaknya. Nggak ada, betul nggak, saudara? Demikian juga Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah suka untuk menghukum kita. Namun kadang-kala memang kita perlu diberikan disiplin untuk kita belajar sungguh-sungguh terlatih dan sadar apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk. Tapi percayalah, sama seperti tidak ada orang tua yang menghukum anaknya sampai buat anaknya cedera parah atau bahkan kehilangan nyawa. Demikian juga Tuhan
tidak pernah menghukum kita dengan maksud untuk membuat kita celaka atau hancur karena hukumannya. Tujuan Tuhan sekali lagi adalah membawa kita, menuntun kita kepada pertobatan. Maka takutlah akan Tuhan yang baik. Karena Ia baik yang menuntun kita. Yang membuat kita sadar. Ia mau memperbaiki kita, memohon kita. Sekarang bagian kita adalah untuk kita jadi dewasa. Dengan cara apa? Ini kita perlu lakukan. Kita akui, kita perbaiki, dan kita jangan ulangi. Kita akui, kita perbaiki, dan kita jangan ulangi. Jangan lakukan malah kebalikannya, saudara. Kebalikannya apa yang seringkali manusia lakukan? Dia sembunyikan, dia teruskan, dia kembangkan. Kemarin bisa sembunyi-sembunyi mencuri uang 2.000, lalu teruskan mencuri uang 2.000, lalu lama-lama berkembang jadi 10.000. Pertama diam-diam, sembunyi-sembunyi, berbohong yang kecil, lalu terus-terus berbohong, lalu akhirnya mengembangkan, malah jadi sekarang hal-hal yang besar dia bohong. Tuhan tidak mau kita jadi begitu. Tuhan mau kita jadi dewasa, yang itu artinya kita belajar untuk mengakui, memperbaiki, dan jangan ulangi. Ini berita baik buat kita. Apakah ada batas kuota pengakuan kita kepada Tuhan? Jawabannya tidak ada. Apakah ada batas kuota kasih sayang Tuhan kepada kita? Jawabannya tidak ada. Pengampunan Tuhan selalu tersedia sebanyak pengakuan kita, saudara. Karena itu, waktu kita sedang merasa tidak layak, kita sedang merasa banyak berdosa, cari Dia, berserulah kepadanya, dekati Dia, jangan malah menjauh. Terus beribadah, bukan malah berhenti beribadah. Terus melayani, bukan malah berhenti melayani. Jangan malah menjauh, tapi cari Dia, berseru kepadanya, mendekati Dia. Jangan pernah berpikir seperti ini, saudara. Perbaiki diri dulu, baru dekati Tuhan lagi. Karena sesungguhnya, kita tidak pernah bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Dan karena itu kita perlu terus dekat dengan Tuhan kita. Mari, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dan mari kebaikan Tuhan itu kita gunakan untuk terus menyenangkan Tuhan, bukan mempermainkan Tuhan. Mari kita terus hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan mempermainkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Kami tahu kami tidak bakal pernah jadi sempurna, tapi kami mau jadi orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Kami mau belajar untuk mengakui, memperbaiki, dan tidak mengulangi hal-hal berdosa, tindakan-tindakan buruk yang kami lakukan. Tuhan tolong kami, karena kami tahu kami ini lemah, tapi kami punya Tuhan yang kuat. Kami ini gagal, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami ini rendah, tapi kami punya Tuhan yang sanggup untuk membangun kami, meninggikan kami, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, dan kami mau hidup berkomitmen untuk hidup menyenangkan Tuhan, bukan mempermainkan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, tentu kami berdoa. Amin.